Belum lagi data-data analit yang tercampur di dalam matriks yang kompleks, yang manakala ketika kita melakukan analisis kimia, kita memerlukan sebuah analit yang dapat diidentifikasi. Namun demikian, seringkali karena kompleksitas matriks di mana analit itu berada, seringkali menghalangi atau menutupi spektra dari analit yang kita mau analisis. Karena itu, tujuan dari geometria ini adalah mengekstrak informasi penting dari data besar dan kompleks. Kita ingin mendapatkan informasi data-data yang tersembunyi, yang ingin tetap begitu banyak, adalah yang begitu kompleks karena campurannya banyak. Yang kedua, data atau informasi yang kita ekstrak tadi gunanya untuk apa? Ya tentunya adalah untuk mengambil keputusan. Tapi pengambilan keputusan ini tidak berdasarkan atas feeling atau perasaan, like and dislike, tetapi basisnya adalah data. Jadi penting untuk mengambil keputusan berdasarkan atas fakta yang didukung oleh data. Kira-kira begitu. Nah, apa ruang lingkup geometrika? Ya, nanti bisa Anda, sebenarnya tidak cuma ini, ada begitu banyak. Tapi secara garis besar kita batasi lingkup pembelajaran kita pada sebagian kecil ilmu statistika, matematika, pemodelan, kemudian algoritma, dan juga kognisi atau pemrograman. Nah, apa saja penggunaannya? Yang pertama adalah untuk melakukan uji beda atau uji signifikansi, mengidentifikasi perbedaan dalam data. Misal, apakah suatu katalis, misalkan katalis hidrorengka, dapat menghasilkan produk, misalkan minyak bumi, pengolahan minyak bumi, misalkan aftur, bensin, dan sebagainya, itu menghasilkan produk hidrorengkah yang berbeda antara katalis satu dengan katalis dua. Misalkan Anda mengembangkan katalis Anda sendiri, yang harapannya nanti bisa digunakan untuk proses hidrorengkah, dibandingkan terhadap katalis yang selama ini masih impor. Begitu. Kita melakukan uji performance atau uji kinerja, apakah katalis Anda minimal sama atau berbeda. Berbeda dalam ini harapannya adalah lebih baik. Tapi bisa juga kalau kata berbeda itu bisa jadi lebih baik atau lebih buruk, gitu maksudnya. Tapi intinya berbeda. Nah, kita bisa menggunakan uji signifikansi atau uji beda ini untuk mengevaluasi kinerja katalis yang Anda buat, misalkan dibandingkan dengan katalis standar yang sering digunakan. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan geometrika untuk pemodelan dan validasi. Dalam hal ini adalah membangun dan menguji model matematika. Yang paling sederhana contohnya misalkan, kalau Anda pernah praktikkan kimia instrumen, Anda pernah membuat kalau model matematisnya ya persamaan kurva kalibrasi. Nah, itu contoh model matematis. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ di dalam geometrika, tetapi melakukan validasi. Apakah metode kurva kalibrasi yang kita gunakan tadi valid sebagai sebuah media pengukuran atau metode pengukurannya? Apa kriteria valid? Satu, apakah dia akurat? Dua, apakah dia presisi? Tiga, apakah dia punya limit deteksi? Empat, apakah dia punya limit kuantisasi? Minimal itu ya. Yang kelima biasanya kalau dikehendaki untuk model yang sederhana, apakah ada hubungan yang linier antara variabel yang dibahas, misalkan konsentrasi dengan respon alat sebagai Y. Yang ketiga, geometrika biasanya digunakan untuk mereduksi data. Sebentar, saya pakai ini saja. Nah, digunakan untuk mereduksi dimensi data. Contoh,
Nanti suatu saat kalau Anda pernah melakukan analisis FTIR atau FIFIS atau yang lainnya, atau mungkin GC atau LC, liquid chromatografi atau gas chromatografi atau yang lainnya, yang mana data spektranya itu sangat banyak. Bayangkan dari misalkan bilangan gelombang 650 sampai 4000 itu dicacah ada 7192 data per sampelnya. Kalau Anda punya 5, 10, 15 sampel, berarti 5 kali 7129. Dari 7209 itu, 7129 itu, manakah bilangan gelombang yang memiliki korelasi kuat atau berpengaruh terhadap karakteristik dari sampel atau air yang kita harapkan? Saking banyaknya itu, maka kita perlu mereduksi data, mereduksi dimensinya, supaya sekian banyak data itu bisa diwakili oleh sedikit data. Tapi kita jangan sampai kehilangan karakter dari data itu sendiri. Jadi dari 7129 kita ingin 4 data saja yang mewakili keseluruhan. Nah, itu yang dimaksud dengan reduksi dimensi data. Menyederhanakan data dengan namanya Principal Component Analysis atau PCA. Jadi kita nanti akan belajar tentang PCA. Bagaimana menyederhanakan data yang begitu banyak menjadi beberapa data saja, tapi itu mewakili keseluruhan data. Oke, yang keempat, bisa mulai dari yang sebelah kanan. Chemometrika juga belajar tentang optimasi dan pengambilan keputusan. Untuk apa? Untuk mendapatkan wawasan guna meningkatkan proses. Contoh yang saya sampaikan tadi. Apakah suatu katalis yang diberi perlakuan X1, X2, X3 itu dapat meningkatkan performanya atau tidak? Gitu ya, seringkali. Atau kalau mungkin penelitiannya Pak Mendaruji biasanya adalah mengkaji pengaruh berfilm terhadap masa simpan buah misalkan. Jadi nanti edible film yang dibuat oleh Pak Endar akan diujikan dengan menggunakan kontrol dan juga set data perlakuan. Nanti dihitung yang kontrol misalkan tidak diberi perlakuan, dia bisa tahan berapa hari. Kemudian edible film yang divariasi misalkan bisa tahan berapa hari. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan apakah ada pengaruh misalkan penambahan antibakteri, misalkan antibakteri yang alami atau antibakteri yang dari program misalkan zinc oxide terhadap karakteristik epithelium yang kuat, dan apakah juga dia bisa meningkatkan masa simpan dari buah-buahan yang dilapisi dengan di sini yang optimasi. Aspek yang lain adalah chemometrika juga dapat digunakan untuk pengelompokan atau klasifikasi. Yakni kita mengelompokkan data menggunakan metode terawasi atau supervised dan metode tidak terawasi atau unsupervised. Maksudnya apa? Maksudnya suatu saat kita akan punya data yang kita tidak tahu bagaimana cara mengelompokkannya. Misal, saya punya lemak babi, lemak sapi, kemudian punya minyak berkacang, minyak kelapa, minyak apalagi cengkeh, minyak apalagi. Saya ingin mengklasifikasikan, tapi saya belum tahu apa dasar klasifikasinya. Saya tidak punya bayangan. Ini nanti bagaimana cara pengelompokan. Artinya, dengan chemometrika kita akan mengelompokkannya dengan cara kita tidak tahu bagaimana nanti pengelompokannya. Artinya
namanya unsupervised atau tidak terawasi. Chemometrika akan mengelompokkan itu sesuai dengan sifat fisik kimia dari data input yang diberikan. Misal dengan FTIR. FTIR itu yang digunakan adalah data absorbansi pada berbagai bilangan gelombang. Dengan data absorbansi pada berbagai bilangan gelombang, kita bisa mengelompokkan minyak bumi apakah satu kelompok dengan ayam, satu kelompok dengan sapi atau tidak. Karena kita tidak punya pengetahuan awalnya, maka disebut sebagai metode pengelompokan tidak terawasi. Tapi di sisi kasus yang lain, misalkan saya sudah mempunyai model, saya punya misalkan salak Pondok Jogja, salak Medan, salak Bali, salak yang lainnya. Tiba-tiba ada sebuah produk yang ingin saya uji, namanya jus salak X yang saya tidak ketahui. Jus salak X ini apakah masuk salak Bali, salak Pondok Jogja, atau salak Medan? Dalam kasus ini berarti saya sudah punya pengetahuan awal. Saya ingin mengelompokkannya menjadi apakah dia salak Bali, salak Jogja, atau salak Medan. Itu yang dimaksud dengan pengelompokan yang terawasi. Saya sudah punya mindset sebelumnya. Nanti kita tinggal uji, misalkan dengan FTIR, si jus salak ini akan dekat ke salak Jogja, salak Bali, atau salak Medan. Itu yang disebut dengan klasifikasi dengan metode supervised atau metode terawasi. Di chemometrika sangat membantu kita baik dalam posisi kita sudah punya basis data pengelompokan maupun pengelompokan yang silakan berdasarkan karakteristik. Yang terakhir, chemometrika juga dapat digunakan untuk analisis multivarian. Maksudnya bisa digunakan untuk mengolah banyak variabel secara simultan. Anda masih ingat ya, kalau Anda kemarin melakukan analisis kadar atau konsentrasi menggunakan alat spektrofotometer menggunakan metode kurva kalibrasi, menggunakan satu data absorbansi pada panjang gelombang maksimal. Absorbansinya maksimal, absorbansinya paling tinggi. Tapi dengan chemometrika, Anda bisa menggunakan banyak data panjang gelombang. Misal, kalau kita menggunakan FTIR, berarti kan kita punya banyak data absorbansi pada berbagai panjang gelombang. Dan kita tidak bisa menentukan mana lambda max-nya. Penggunaan lambda max yang tunggal tadi sebenarnya punya potensi kesalahan. Kenapa? Karena banyak senyawa-senyawa yang memiliki lambda max pada panjang gelombang yang berdekatan. Misalkan protein. Protein kan ada macam-macam, ada albumin, ada tryptophan, dan sebagainya. Kalau dia diukur, maka dia akan berada pada lambda max yang berdekatan. Karena berdekatan ini, maka biasanya kemudian kemungkinan kesalahannya akan besar. Selektivitasnya semakin kecil. Karena itu diperlukan reagen khusus untuk membedakan supaya nanti bergeser absorbansinya dari panjang gelombang semula ke panjang gelombang yang lebih tinggi atau lebih rendah dari semulanya, sehingga dapat dibedakan. Tapi dengan chemometrika Anda bisa melakukan analisis itu secara lebih selektif tanpa harus menggunakan reagen. Gitu ya. Jadi kenapa chemometrika disukai? Ya mungkin secara matematikanya memang agak ribet ya, tetapi secara praktisnya itu mempermudah analis untuk bagaimana mempreparasi sampel, tidak perlu menggunakan reagen, tidak perlu preparasi yang rumit dan sebagainya, dan
hasilnya bisa akurat. Oke, next. Apa saja penggunaan chemometrika? Kalau tadi ruang lingkup ya yang akan kita bahas. Jadi chemometrika itu bisa digunakan di dalam riset industri maupun riset akademisi. Tadi kita sampaikan ada analisis principle component analysis atau PCA yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dan memvisualisasikan secara ringkas data yang besar. Kemudian tadi dipakai analisis multivariat, ya, teknik untuk mengidentifikasi pola dalam data spektrum. Jadi kita bisa mengenali, oh ini ada senyawa kurkumin hanya dengan melihat pola data dari serapan absorbansi kurkumin misalkan dari rentang bilangan gelombang 650 sampai dengan 4. Rentangnya panjang. Kenapa panjang? Supaya saling mengidentifikasi. Kalau kita pakai RTIR tanpa chemometrika, kita akan seringkali terjebak. Anda hanya akan tahu misalkan serapan karbonil itu pada 1600. Hampir semua senyawa yang punya karbonil akan punya serapan pada bilangan gelombang itu. Maka kita tidak bisa menentukan siapa sebenarnya pada 1600 tadi. Tapi kalau kita perpanjang perspektif datanya dari 650 ke 4000, nanti akan muncul perbedaan-perbedaan. Contoh yang paling sederhana, bisakah kita membedakan etanol dengan metanol? Gitu ya. Sama punya gugus OH, yaitu pasti akan keluar di rentang sekitar 3400. Tapi etanol dia punya gugus CH2CH3. Sementara metanol cuma punya gugus CH3. Kemunculannya itu akan berbeda. Tapi ketika keduanya bercampur, apakah kita masih bisa mengidentifikasi keduanya? Bisa. Dengan cara multivariate curve resolution. Jadi yang ketiga ini digunakan spektra dari campuran, larutan campuran, senyawa campuran, menjadi spektra individu-individunya. Jadi dari banyak kumpulan orang dalam satu lapangan, itu maksudnya si MCR itu bisa mengidentifikasi nama orang per orang begitu. Dari sekian banyak campuran elektron. Yang terakhir tadi ya kita jelaskan pengambilan keputusan ini mendukung keputusan dalam pemerintahan. Ini biasanya ada yang bekerja di quality control, akan banyak berkesinambungan atau berkesinambungan dengan aspek yang tadi yang clustering biasa sampaikan untuk melakukan verifikasi data, verifikasi produk atau sampel. Oke, saya ambil ya. Misalkan contohnya, studi kasus yang pertama tadi disampaikan terkait dengan analisis PCA atau Principle Component Analysis. Kita lihat misalkan ini adalah contoh spektra dari susu ya, misalkan. Ini susu. Kalau saya bandingkan dengan air, itu sama persis begini. Air juga akan begini. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita membedakan bahwa ini susu atau air? Atau dalam kasusnya adalah pemalsuan, kalau Anda masih ingat ya, yang punya perusahaan susu itu kan seringkali menambahkan air supaya meningkatkan volume. Sehingga nanti kalau dijual dapat untung. Tapi kita bisa mendeteksi keberadaan air di dalam susu ini hanya dengan melakukan analisis spektra begini. Memang kalau dilihat sekilas kita tidak bisa membedakan. Tapi chemometri bisa memisahkan atau menemukan bahwa di situ ada kandungan air tambahannya atau tidak. Oke, tapi saya akan
analisis principle comparing analysis. Anda hitung kira-kira setiap garis dari ini 600 atau 500 sampai 4000 ini adalah data dari titik-titik yang dihubungkan. Jadi ini adalah titik-titik. Kalau kita hitung data titik-titik ini jumlahnya adalah 7.192 data bilangan gelombang. Bayangkan, jadi kalau Anda bikin tabel, kolomnya ke sana itu ada 7.192 kolom. Meskipun sampelnya sedikit ya, misalkan hanya 5 sampel, misalkan UHT 1, UHT 2, UHT 3, 1, UHT 2. Tapi kolomnya semakin banyak. Padahal spektanya cuma begini ya. Tapi setiap garis ini itu dihubungkan oleh titik-titik yang tadi yang dibaca sebagai observasi. Nah, kalau datanya banyak begini, tentu kita akan kesulitan untuk menganalisis. Misalkan kita ingin tahu satu, kalau ini susu berarti kita ingin tahu kadar proteinnya misalkan. Yang kedua kadar airnya, yang ketiga kadar garam misalkan, yang keempat kadar lemak misalkan. Tapi datanya cuma begini, sulit kita. Maka dari data yang begitu banyak, kita menggunakan PCA untuk mereduksi dari kalau matrik seperti ini matrik ya, matrik data 5 kali 7.192 akan saya ubah menjadi data matrik 5 kali 4. Bayangkan, dari 7 itu direduksi menjadi 4 data. Ini adalah perlu effort ya kalau dilakukan secara manual, karena itu kita tadi saya sampaikan demometri itu gabungan antara statistika, matematika, dan computer science, algoritma ya untuk menyelesaikan data yang kompleks. Ini maksudnya dari 7.192 setiap sampel ini tidak kehilangan karakternya dan diringkas menjadi 4 data saja. Yang dimaksud dengan analisis PCA ya. Oke, studi kasus yang selanjutnya. Nah, jadi chemometri dapat digunakan untuk analisis multivariat. Ya, itu yang dimaksud dengan multivariat ya. Nah, ini kalau kita kepengen menentukan ini susu, ini set susu sampel, saya akan coba membuat kurva kalibrasi, tetapi menggunakan data dari 7.129 data observasi. Kalau Anda menggunakan spektrofotometri ini kan cuma pakai ini ya. Tapi kalau ini data FTIR tidak bisa. Kenapa? Karena 3.400 ini adalah serapan dari gugus hidroksi OH, yang OH itu bisa air, bisa etanol, bisa yang lainnya, sehingga tidak bisa mewakili lemak, padatan, protein, laktosa, garam, dan air. Ini OH. Ya, ini bisa mewakili air saja, tapi tidak bisa mewakili misalkan lemak dan sebagainya. Kalau lemak berarti ke sana harus dibaca juga. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kalau saya harus mengkaji bagaimana kadar lemak, padatan non-lemak, ini juga skim ya, kalau dalam istilah santan itu blodo. Kemudian berapa kadar protein, laktosa, garam, dan air. Kalau saya punya data seperti ini, yang atas adalah data sampel, yang bawah adalah data tanda kutip ya, kayak semacam larutan standar gitu ya. Saya bikin larutan standar. Saya punya data yang bawah ini tipikalnya begini. Kemudian ada sampel begini. Pertanyaannya, berapakah kadar sampel ini untuk parameter lemak, padatan lemak, protein, laktosa, garam, dan airnya? Kalau saya punya larutan standar bawahnya seperti ini, itu yang dimaksud dengan analisis multivariat. Jadi
multivariat itu maksudnya variabelnya banyak. Kalau selama ini kan Anda hanya menghadapi absorbansi versus konsentrasi versus satu data absorbansi. Kalau sekarang Anda berhadapan dengan konsentrasinya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, versus dengan data absorbansi dari 7.129 data. Gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan analisis multivariat dibantu dengan tadi ya PCA PCAD ya dari 7.129 sekarang datanya saya ringkas menjadi 4. Jadi 7.129 diwakili oleh 4 data namanya PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, dari data inilah kemudian kita mencoba mengecek ada enggak hubungan antara konsentrasi lemak ini dengan PC1, PC2, PC3, PC4. Begitu juga parameter-parameter yang lain. Ada enggak korelasi antara air dengan PC1, PC2, PC3, PC4? Gitu ya cara ininya. Nah, nanti kalau sudah ada, kita bikin model. Sehingga tadi chemometry, salah satu penggunanya adalah membuat model. Kemudian dari model itu, kita ujikan pada sampel uji. Apakah dia bekerja dengan baik? Salah satu sampel uji, kita uji untuk menguji akurasinya. Sehingga sampel uji ini kita ketahui. Harusnya yang baca itu 1, mg per liter misalkan. Apakah nanti hasilnya ketemu segini atau tidak? Kalau kita masukkan ke persamaan yang ada di atas ini. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana membuat persamaan dari data yang begitu banyak. Ini ya. Analisis variansinya ini, kemudian model regresinya ini, kemudian R square-nya ini dapat 99,95, artinya dia cukup linear ya. Kemudian koefisien persamaannya adalah ini. Oh, ternyata dari PC1, PC2, PC3, PC4 yang berkontribusi, ya ini datanya di sini, yang berkontribusi atau terkait secara langsung atau signifikan terhadap kadar lemak itu adalah PC4-nya. Bayangkan ya tadi ya, dari 7.129 diringkas jadi 4, jadi dari 4 itu ternyata hanya 1, yakni PC4 yang berkontribusi terhadap si lemaknya ini tadi. Ini tadi ya. Nilai p-value-nya semakin kecil semakin baik. Ini nilai R square-nya, artinya kelinierannya juga semakin baik. Ini persamaannya ya, bahwa untuk kadar lemak fat adalah ini konstanta minus 7,5130 ditambah dengan ini koefisien dari parameter PC4 150 dikali dengan nilai PC4-nya PC4 ini tadi yang di atas adalah ini ya, ini 0,06336 untuk sampelnya, sehingga nanti apakah ketemu 1,6 begitu kan maksudnya. Setelah diuji maka ketemu menggunakan persamaan ini, ketemunya hasil perhitungan adalah 1,565, padahal harusnya 1,6. Itu namanya pengukuran manusia tidak ada yang tepat persis gitu ya. Sehingga persen recovery-nya adalah nilai hasil yang diperoleh dibagi dengan nilai yang sebenarnya kali 100% atau 97,84%. Artinya apa? Bahwa analisis multivariat ini masuk kategori akurat karena pada rentang antara 90 sampai 110%. Itu yang dimaksud dengan tadi ya, analisis multivariat. Dari variabel yang banyak dikecilkan sehingga kita mendapat
yang betul-betul berpengaruh pada analit yang kita harapkan. Oke, studi kasus yang ketiga, penggunaan chemometrika untuk mengidentifikasi campuran. Contoh, ini risetnya Bu Maya. Bu Maya punya campuran antara Comoret dan methylene blue. Ini ceritanya mau melakukan degradasi zat warna dari limbah tekstil, kira-kira begitu. Nah, tapi kan kalau kita akan melakukan treatment terhadap limbah tekstil, kita tidak bisa mengidentifikasi individu-individu polutan di situ ya, karena pasti zat warnanya itu nanti setelah penggunaan pasti akan bercampur jadi satu. Contoh, Comoret adalah zat warna yang berwarna merah, methylene blue zat warna yang berwarna biru. Ketika dipakai untuk bikin batik, bikin tekstil, pasti limbahnya nanti akan bercampur. Kemudian kita akan melakukan riset penggunaan katalis bla 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 untuk foto degradasi limbah tekstil yang mengandung Comoret dan methylene blue. Di mana Anda bisa menemukan sebenarnya itu sudah bercampur. Tidak bisa Anda menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang tunggal. Kasusnya nanti akan seperti ini. Yang ini mengandung Comoret, campuran Comoret dan juga methylene blue. Yang lain juga sama, yang bawah ini. Anda bisa perhatikan. Lalu Anda akan milih panjang gelombang berapa? Apakah ini, apakah yang di sini, ataukah yang di sini? Tidak bisa. Maka yang akan kita lakukan pertama misalkan adalah kalau dalam analisis lingkungan kita akan mengidentifikasi apakah benar di dalam campuran ini ada methylene blue, ada Comoret. Ceritanya begitu. Kalau benar ada methylene blue sama Comoret di dalam campuran ini, maka hasil dekomposisi spektranya menggunakan chemometrikanya itu harusnya sama dengan spektra dari larutan komponen murninya yang bawah ini. Jadi yang merah ini adalah methylene blue ya. Ini saya salah mewarnai. Yang biru ini adalah methylene Comoret. Yang ini Comoret. Yang methylene blue yang merah ini. Kalau hasil dekomposisi MCR dari chemometrika itu berhasil mengidentifikasi komponen-komponen individu campuran yang tidak jelas begini, maka mestinya dia akan menghasilkan spektra yang mirip dengan spektra larutan murninya. Yang merah ini adalah larutan methylene blue murni. Yang biru adalah larutan Comoret murni. Yang sebelah kanan ini adalah spektra dari campurannya. Kalau ini didekomposisi, maka dia akan menghasilkan yang ini. Kita bandingkan. Oh, ternyata sama ini. Oh, berarti di dalam sampel limbah yang kita analisis ini ada Comoret dan ada methylene blue. Tidak. Sementara untuk sampel ini tidak. Artinya bahwa chemometrika telah berhasil mendekomposisi spektra campuran menjadi spektra komponen individu-individunya. Sehingga nanti kita tinggal cek, betulkah ini si Comoret? Misalkan, oh iya betul, ini ada Comoret yang bentuknya hampir sama ya, atau mirip. Betulkah ada methylene blue? Kita tinggal cek aja. Oh iya, ada methylene blue. Bentuknya juga mirip. Nah, nanti Anda akan
belajar tentang bagaimana mendekomposisi spektra campuran menjadi spektra komponen murninya. Biasanya ini sering dipakai untuk analisis kualitatif. Misalkan pada industri cat, kemudian industri farmasi, dan sebagainya. Apakah ada kandungan, misalkan, apa yang obat sakit kepala itu, di dalam tablet obat X misalkan gitu. Anda tidak perlu menggunakan reagen khusus gitu ya. Tapi dengan mengenali spektranya, kita bisa mengatakan bahwa oh betul di sini ada misalkan kandungan analit X. Kalau dalam kasus ini kita bisa mengatakan bahwa oh betul di dalam limbah ini ada methylene blue, ada pengorek dan sebagainya. Buktinya apa? Spektranya itu identik dengan larutan murni. Oke, next studi kasus yang keempat, clustering yang saya sampaikan tadi. Saya tidak tahu, saya akan mengelompokkan jenis-jenis minyak. Minyak babi, minyak sapi, ayam, kambing, ikan koi, canola, jagung, zaitun, biji anggur, sawit, pumpkin itu biji bunga matahari, dari dedak, wijen, kedelai, walnut, bunga merah, dan dari minyak kelapa. Saya ingin mengelompokkan mereka, tetapi saya tidak punya pengetahuan awal. Kira-kira nanti babi itu akan mirip atau satu kelompok dengan siapa? Ceritanya itu, saya belum punya pengetahuan awal tentang bagaimana mereka nanti akan dikelompokkan. Chemometry bisa mengelompokkan mereka berdasarkan atas data serapan bilangan gelombang, ini FTIR ya, data FTIR, absorbansinya. Kenapa? Ceritanya begini, FTIR itu kan akan mengidentifikasi keberadaan gugus-gugus yang dia peka terhadap radiasi inframerah. Jadi kalau ada gugus fungsi, nanti dia akan ada yang stretching, ada yang bending, ada yang masih ingat pelajarannya Bu Susi ya, atau Bu Desti ya, elusidasi struktur senyawa organik. Gitu. Nah, artinya kalau data ini digunakan, berarti kan nanti secara otomatis kelompok-kelompok minyak yang saya tidak tahu bagaimana cara mengelompokkannya itu atau dasar pengelompokannya itu akan dapat terkelompokkan secara otomatis berdasarkan sifat fisik kimianya. Tersebut sebagai fisik kimia karena tadi ya, gugus fungsi tadi kan ada hubungannya dengan struktur kimia. Jadi mereka-mereka yang memiliki kemiripan kedekatan, ya pasti akan dalam satu kelompok. Ini kan sulit untuk kemudian kita mengelompokkan. Ini dasarnya mengelompoknya gimana ya? Gitu. Ceritanya gitu. Nah, dengan menggunakan chemometrika, kita bisa mengklaster mereka berdasarkan data serapan absorbansi pada berbagai bilangan gelombang. Nah, masing-masing dari ini menunjukkan kedekatan. Misalkan yang ini, biji anggur, jagung, dan minyak canola. Jagung dan canola itu mirip. Kalau mau disubkan kelompok lagi, maka jagung, canola, dan biji anggur. Kalau mau bikin kelompok yang lebih besar lagi, ini satu kelompok dengan ikan koi. Tapi kedekatan antara jagung dengan babi itu jauh sekali ya. Jauh ini. Sapi dengan babi juga jauh. Kambing dengan kambing dengan babi juga jauh. Ternyata ini hanya ilustrasi ya.
datanya fiktif, maksudnya saya hanya input data asal, bukan data yang sebenarnya, hanya untuk menghasilkan contoh data clustering. Misal ini hanya data misal. Oh ternyata ayam dengan babi sifat minyaknya itu mirip gitu. Jadi kalau kita mau tanda kutip melakukan adulterasi atau pemalsuan gitu ya, minyak babi itu lebih mudah digunakan untuk memalsukan misalkan kaldu ayam, nah, itu yang jualan mie ayam dan sebagainya gitu ya, itu akan lebih mudah ke ayam daripada ke sapi atau ke kambing. Kenapa? Karena sifat fisik kimianya tadi itu lebih dekat kepada ayam. Tapi pengelompokan ini kan adalah pengelompokan yang awalnya saya belum tahu. Saya baru tahu ketika dia sudah dikelompokkan oleh chemometrika menghasilkan begitu. Artinya saya baru ternyata sifat fisik kimia dari ayam dan babi itu mirip. Dari situlah yang kemudian kita dapatkan informasi sehingga kita bisa melanjutkan riset berikutnya. Oh, kalau mereka memiliki kemiripan, berarti konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Apa yang bisa dikaji dari kemiripan-kemiripan itu misalnya. Oke, next. Di kasus yang kelima, Anda akan belajar tentang decision making atau pengambilan keputusan. Misal, di suatu daerah atau kita melakukan percobaan, sebuah dinas pertanian melakukan percobaan, yakni menanam varietas tanaman padi V1, V2, dan V3 menggunakan pupuk P1, P2, P3, P4. Kemudian diperoleh hasil panen dalam satuan ton seperti pada tabel berikut. Pertanyaannya, kan ini ceritanya mau mengkaji jualan pupuk kah atau jualan varietas tanaman padi. Asumsikan kita akan jualan pupuk P1, P2, P3, P4. Pertanyaannya di sini dari data yang kita peroleh dari hasil panen menggunakan pupuk P1, P2, P3, P4, varietas P1, P2, P3. Pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh menggunakan jenis pupuk yang berbeda terhadap hasil panen? Nah, kenapa ini disebut decision making ya? Tentu karena kita nanti akan mengambil keputusan. Oh, ternyata sama saja tuh pakai P1, P2, P3, P4 tidak ngaruh kok. Artinya keputusan yang kita ambil adalah tidak ada masalah mau pakai pupuk apapun. Kita beli pupuk yang paling murah. Karena toh hasilnya juga sama saja. Itu ceritanya. Asumsinya. Atau pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruh dari varietas tanaman terhadap hasil panen? Anda sering mendengar ada varietas tanaman padi gugu, C4, kemudian Lele, Mendik Wangi, dan sebagainya. Itu varietas ya. Apakah varietas-varietas tanaman tadi itu mempengaruhi atau dipengaruhi mempengaruhi terhadap hasil panen padinya? Itu pertanyaan yang kedua yang harus dijawab. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada interaksi? Oh, kalau saya pakai P1 cocoknya pakai varietas tanaman 1. Atau kalau saya pakai pupuk 4 cocoknya pakai varietas 3. Apakah ada interaksi atau hubungan antara jenis pupuk dan varietas tanaman padi untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipecahkan dan harus dicari jawabannya. Salah satu solusinya adalah menggunakan pendekatan statistika. Dalam hal ini adalah analisis of variance atau ANOVA ya, atau statistika. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, kurang lebih itu
pengertian atau poin-poin yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan sebelum kita melakukan kontrak belajar. Oke, sebelum kita kontrak belajar, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Apakah bisa dipahami tentang apa objek dari pembelajaran kita selama 1 semester ke depan? Apakah saya terputus? Kalau terputus nanti saya di ini ya lewat ya. Semoga tidak terputus. Oke, kontrak belajar kita tadi sudah kita sampaikan terkait dengan pengantar mata kuliahnya akan bentuknya seperti apa, gitu ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan ini, mata kuliah kemometrika itu seperti apa sih? Gitu, jadi saya sampaikan di sini, saya ulangi review sedikit. Ini adalah mata kuliah dasar, jadi pengetahuan dasar. Salah satu pengetahuan yang perlu Anda miliki apa? Untuk mendukung keberhasilan analisis kimia. Komponennya apa? Minimal statistika dan analisis multivariat. Akan lebih baik lagi kalau kita padankan dengan algoritma atau computer science. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah Anda memiliki kemampuan untuk menyusun desain riset. Anda sudah tahu ya, kira-kira mau riset seperti apa, berapa data banyak yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Yang kedua, Anda mampu mengelola dan menganalisis data dengan pendekatan berpikir logis, kritis, sistem tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis risiko dan peluang berbasis data. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya ini tadi ya, Anda bisa menampilkan dan menyajikan data, ini ya, memilih, meringkas, menyajikan data sesuai kaidah statistika deskriptif. Jadi harapannya nanti ketika tugas akhir, Anda bisa meringkas data dan menyajikan data secara kompak. Ya, kompak itu artinya ringkas, namun informatif, tidak kehilangan esensi dari informasi yang diharapkan. Yang kedua, Anda dapat memilih dan menggunakan berbagai jenis uji kebermaknaan dalam analisis kimia. Nanti pakai uji beda, uji T, ANOVA, dan sebagainya. Yang ketiga, Anda mampu untuk memilih dan menggunakan berbagai model kalibrasi. Jadi ada kalibrasi terbalik, ada kalibrasi normal seperti yang Anda pakai di kurva kalibrasi. Yang keempat adalah Anda mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis uji statistika, baik yang parametrik maupun yang non-parametrik. Yang selanjutnya, Anda bisa memilih dan menggunakan berbagai teknik kemometrika, analisis multivariat, untuk mendukung keberhasilan analisis kimia. Yang selanjutnya, Anda bisa menggunakan teknik kemometrika tadi untuk mendukung keberhasilan analisis kimia dengan dukungan perangkat lunak yang memadai. Ya minimal Excel. Tapi saran saya kalau Anda mau, Anda bisa menginstal MATLAB, Minitab, atau Unscrambler. Tapi kalau Unscrambler itu sementara masih berfungsi pada Windows 10. Kalau Windows 11 dia trouble. Jadi kalau laptop Anda spesifikasinya terlalu tinggi, ya sementara belum bisa pakai Unscrambler. Tapi Unscrambler itu sangat baik untuk analisis teknik kemometrika. Nanti di ruang pojok lab penelitian ada
aplikasi Unscramble-nya Anda bisa gunakan di situ. Tapi kalau Anda misalkan mau dan berkenan, Anda bisa menginstal Anaconda menggunakan Python. Anda bisa dengan sendirinya membuat software aplikasi untuk chemometrika sendiri. Anda bisa melakukan analisis PCA, analisis MCR, dan sebagainya menggunakan Python. Perangkat-perangkatnya ada. Tapi kelemahannya salah satunya ya, kita merangkai sendiri. Karena kita merangkai sendiri kadang-kala kalau yang belum familiar, itu sering kepleset-kepleset. Maksudnya ada bagian yang tidak jalan gitu. Tapi tidak apa-apa untuk latihan, lama-kelamaan juga nanti akan berhasil. Yang terakhir adalah Anda mampu untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi analisis resiko dan peluang berdasarkan dari data tadi yang disampaikan. Oke, next pokok bahasanya kita akan berbicara tentang pokok ini ya. Salah ini ya, sorry saya salah ngetik ini, belum dihapus. Intinya kita akan bicara tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial, elemen-elemen statistika, kesalahan dalam analisis kuantitatif, perangkat lunak uji statistika dan chemometrikanya, distribusi normal, bla 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 sampai dengan analisis multivariat. Tapi satu yang penting di sini mungkin kalau Anda ini saya harapkan Anda familiar juga dengan Google Colabs ya. Kalau enggak, ya tadi Anaconda. Referensinya nanti insya Allah saya kirim di grup masing-masing. Ada 3 buku yang saya kira juga sangat penting. Yang pertama bukunya Miller and Miller, yang kedua bukunya Eamon Mullins, yang ketiga Paul Gremlin. Ini yang menurut saya yang enak dibaca ya yang ketiga. Kalau yang pertama itu pemahaman dasar, enak juga dibaca. Oke, kemudian penilaian belum ya. Oke, penilaiannya nanti mungkin kita tidak langsung UAS UTS begitu ya. Kita nanti based on ini aja, based on penugasan. Jadi tugas-tugas itu sekaligus sebagai ujian untuk kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau tadi misalkan mampu meringkas dan menyajikan data, ya tugasnya akan di situ. Sekaligus untuk penilaian kompetensi meringkas dan menyajikan data. Oke, ada pertanyaan? Saya mesti habis ini ya. Ada yang mau disampaikan? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan pertama. Untuk selanjutnya Anda coba ke ini ya, sebentar, Colabs Google. Saya belum share screen ya. Saya terputus dari. Sama dia tersambung. Halo, apakah saya terputus? Masih. Oh, masih ya. Oke, sebentar. Saya yang terakhir saja. Saya ingin share screen di sini ya. Kalau Anda punya akun Google, biasanya Anda secara otomatis akan punya akses terhadap Google Colab ini ya. Ketika Anda Colabs Google ini. Karena nanti ada bagian-bagian yang akan kita lakukan untuk menuliskan skrip belajar membuat coding berarti. Ini kenapa lama sekali? Oh ya, kayak gini ya. Nanti di sini Anda akan belajar menuliskan skrip. Tapi kalau misalkan Anda pusing gitu ya, Anda sebenarnya bisa menggunakan
Gemini ya, kayaknya Gemini ya. Oke, di sini Anda bisa tuliskan di sini. Anda tuliskan buatkan skrip tentang analisis multivariat atau analisis multi curve resolution dan sebagainya. Nanti Anda tinggal klik, nanti akan dibuatkan skripnya. Maksudnya untuk bikin skrip ini tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah. Ini contoh skrip. Nah, misalkan ini saya buka salah satu. Nah, kita bikinnya juga. Ini namanya adalah linear discriminant analysis yang saya sampaikan tadi ya. Saya bikin ini karena dulu ketika menyelesaikan ini spek unscramble itu terlalu tinggi. Laptopnya itu masih Windows yang ini ya. Tapi sekarang sudah ketinggalan juga. Jadi saya lakukan di Google Colabs ini. Caranya misalkan Anda tinggal ini ya. Tahu ini dari mana? Anda bisa tanya sama AI ya. Sama AI. Misalkan Anda tanya sama GPT atau Anda tanya sama DeepSeek sebagai programmer, buatkan skrip untuk membuat analisis linear diskriminan. Misalkan menentukan, kalau di sini apa? Saya akan mengecek sampel yang sudah diketahui, gitu ya. Mulai dari input data sampai dengan analisisnya. Gitu. Nanti ada klik, dia akan memberikan informasi. Yang pertama, buat skrip ini dulu. Saya pertama potong-potong ini dulu ya, supaya ketika diklik itu nanti ini kalau error itu lebih mudah untuk mendeteksi. Contoh kalau kasus di sini adalah apa ini? Menampilkan nilai koefisien, menampilkan koefisien. Ini sudah, ini diklik, kalau dia diklik misalkan begini, muter tanda centang berarti berhasil. Nah, dia muter berhasil. Nah, artinya seluruh perangkat yang kita butuhkan untuk melakukan analisis linear diskriminan itu sudah siap di sini. Kita perlu impor ini. Yang selanjutnya adalah kita mengupload filenya ya dari Excel. Kita sudah siapkan datanya. Maka jangan ini di copy paste jadi begini gitu ya. Nanti ini klik begitu, nanti ini akan muncul pilih file. Nah, tinggal dicari filenya. Gitu ya. Saya lupa filenya ada di mana yang ini. Tapi intinya kalau Anda sudah siapkan file Excel-nya, nanti dia akan cari ini. Ya sekalian belajar ini ya. Ini error ya karena saya tidak memilih filenya tadi. Tapi di sini adalah sebenarnya latihan untuk mengecek kalau di sini datanya apa ya tadi. Datanya kayaknya jus ya. Jus A, jus B, jus C, jus D gitu ya. Nah, hasil prediksinya setelah diklik itu hasilnya itu ini. Tepatnya adalah bahwa data yang saya masukkan tadi di Excel tadi, si Colabs ini atau linear discriminant analysis ini memprediksi bahwa jus yang tidak diketahui itu adalah jus yang masuk kelompok B. Gitu ya, nilainya itu ini. Kemudian ditampilkan. Besok kita belajar yang kayak begini. Oke, saya kira itu saja.
Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas di sini ya. Berarti kelas B nanti tidak dipilih. Ada enggak kelas B di sini? Enggak ada, Pak. Gabung, Enggak Pak. ada. Ada gabung. Oke.